Sekarang banyak kasus itu pemula yang gagal itu ya karena tadi dia berharap instan, artinya punya modal besar, pengen beternak, tergiur dengan keuntungan yang besar, jadi kegagalannya juga sangat tinggi gitu ya. Lebih bagus ngerawat 10 tapi terawat daripada kita ngerawat 100 tapi nggak kerawat. Artinya kita menyesuaikan kapasitas kita lah. Kita mampu 10 dulu. Kalau kita sudah mampu kita tambah gitu. Jadi kalau kita berbicara langsung ratusan dengan modal besar ya mungkin resiko kegagalannya juga sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Arif Channel. Kali ini saya sambang ternak kambing bersama Mas Roni di kandang kambing yang dinamakan Kerabat Ternak. Selamat siang Mas. Selamat siang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah saya Mas. Oke, di kandangnya Mas Roni ini terdiri dari ternak kambing, perah, dan juga jenisnya berkualitas. Nanti akan kita tanyakan ke Mas Roninya langsung. Mas Roni, ini di kandang ini ada berapa jenis kambing Mas? Ini kalau sekarang di sini ini ada 3 jenis Pak. 3 jenis ini semua kita fokus di perah. Memang ini beberapa kambing pilihan kami yang ada di kandang sini. Ada PE, ini PE yang untuk kualitas untuk perah juga, untuk hobi juga. Terus ada juga kemarin kita baru mendatangkan pejantan Anglo-Nubian, itu genetika impor, cuma kita dapat dari Balai Penelitian Ternak Bengkulu. Jadi tujuan kita nanti untuk persilangan saja gitu. Kalau boleh tahu untuk jenis kambing-kambing seperti ini kisaran harganya berapa Mas, kalau baik anakan atau indukan Mas? Jadi kalau PE ini kurang lebih ya 4 jutaan Pak. 4 jutaan ya? 4 jutaan ya. Kurang lebih 4 jutaan. Yang agak mahal yang Anglo-Nubian itu lumayan mahal, cuma memang kami beli untuk konsumsi pribadi, cuma nanti mungkin anakan-anakannya baru kita keluarkan gitu. Dengar-dengar ada yang dari Thailand juga Mas ya? Itu ada, yang jenis apa itu? Itu Sanen Mas, Sanen. Sanen. Sanen itu dari lembah Sanen Australia, cuma kita belinya itu dari hasil peternakan Thailand. Itu kita nempil ke temen yang impor dari sana, ada importer dari sana. Terus dari pemanfaatan perah susunya ini sudah pernah menghasilkan berapa liter per hari Mas untuk di kandang jenengan? Kita tergantung, biasanya kalau puncak perah itu dengan kapasitas kita kurang lebih sekarang itu yang untuk perah itu terbagi ada 3 kandang, itu 30 ekor. Posisi sekarang bunting semua. Biasanya kita bisa dapat 10-15 liter Pak, cuman sekarang kurang lebih 5 literan lah, soalnya pada hamil semua. Bulan 2 nanti jadwal melahirkan semua, ini yang ada di kandang ini semua melahirkan bulan 2. Jadi kalau posisi bunting ini akan berpengaruh terhadap susu perahnya tadi Mas ya? Jadi kalau di kambing perah itu, kalau kita berbicara kambing perah lokal khususnya Itawa, ini masa perahnya itu biasanya hanya 3-4 bulan setelah melahirkan Pak. Jadi setelah melahirkan dia diperas 4-5 bulan, itu biasanya sudah mulai kawin itu usia perkawinan 2 bulan itu masa kering Pak. Jadi susunya mulai habis, baru dia membentuk janin kan, seperti itu. Tapi kalau kita ada persilangan genetika yang impor yang saya bicarakan tadi, itu bisa 6-8 bulan gitu. Jangka waktu perahnya itu ya. Tapi kalau lokal tuh ya kurang lebih 4 bulan lah, 4 bulan. Untuk harga saat ini Mas, susu perah ini dari kambing ini berapa per liternya? Per liternya kita jual itu 30.000 Pak. 30.000 kita jual ya? 30.000 itu kita sudah sudah kita pasteurisasi, artinya sudah masak, sudah steril lah ya. Terus teman-teman yang mau beternak juga kita juga siap nampung susunya, juga kita juga beli kok. Kalau boleh tahu biaya modal awal Mas, ini boleh diceritakan kami Mas, sampai besar segini terus punya cabang-cabang di beberapa tempat, ini biaya awalnya berapa sih Mas? Jadi kalau kita berbicara biaya awal itu sebenarnya kita itu kalau di peternakan tuh kita senang dulu Pak. Jadi kita senang dulu, kita pahami dulu
di dunia peternakan tuh ilmunya banyak banget, mulai dari pakan, kandang, jenis-jenis kambingnya seperti apa, terus kesehatannya seperti apa. Nah setelah kita dalami baru kita menentukan tujuan kita ngerawat apa, karena setiap tujuan ngerawat itu punya konsep kandang dan pakan yang berbeda. Jadi memang sebenarnya sekarang banyak kasus itu pemula yang gagal itu ya karena tadi dia berharap instan, artinya punya modal besar, pengen beternak, tergiur dengan tergiur dengan keuntungan yang besar. Jadi disitulah kegagalannya juga sangat tinggi gitu. Jadi kalau dulu saya itu bermula dari 5 ekor kambing domba gibas itu, akhirnya domba saya masih, kita juga melayani akikoh juga, korban juga, cuma kita tempatkan di beberapa kandang. Nah sekarang fokus kita di perah tadi gitu. Jadi kalau kita berbicara modal itu memang modal itu penting, tapi yang paling penting itu mental Pak, mental di peternakan, karena kita ngerawat kambing yang notabene itu juga makhluk hidup sama seperti kita, harus kita sayangi dulu, terutama kita pahami dulu karakter dan apa yang diinginkan kambing itu kita juga harus tahu. Itu Luar biasa ya, sebuah ilmu dari Mas Roni. Jadi kalau kita ingin berniat ternak seperti Mas Roni ini, jangan hanya mengandalkan modal yang besar, akan tetapi kasih sayang kita sebagai peternak dengan hewan yang kita ternak ini harus ada sinkronisasi Mas ya, harus betul Pak, betul. saling sayang menyayangi lah, karena sebagai hewan pun pasti juga akan merasa merasa senang jika di rumah dengan benar-benar oleh si pemiliknya tadi. Sama seperti kita loh Pak, kalau rumah kita bagus, nyaman, kita juga betah di rumah. Itu Mas ya. Kita ya sama seperti kita. Jadi kita berusaha, kalau untuk saat ini kita fokus tuh ke jadi rata-rata orang tuh kan berbicara ratusan misalkan. Kalau kita enggak, kita lebih bagus ngerawat, kalau saya pribadi ya, lebih bagus ngerawat 10 tapi terawat daripada kita ngerawat 100 tapi enggak kerawat. Artinya kita menyesuaikan kapasitas kita lah. Kita mampu 10 dulu. Kalau kita sudah mampu, kita tambah gitu. Jadi kalau kita berbicara langsung ratusan dengan modal besar, ya mungkin resiko kegagalannya juga sangat tinggi. Mantap sekali ini. Jadi ilmu dari Mas Roni ini saya serap teman-teman ya. Jadi Mas Roni ini tadi sempat berbincang-bincang, awalnya ini hanya ternak 5 ekor dan juga sering berkunjung ke kandang-kandang Mas ya, ke kandang-kandang di luar kota ini untuk belajar dan terus belajar, akhirnya bisa mengembangkan peternakannya ini dengan jenis-jenis kambing yang berkualitas. Dan juga Mas Roni ini kedepannya akan membuat kandang di lokasi yang berbeda, jadi kurang lebih akan muat berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Nanti kapasitas 300 ekor Pak. 300 ekor 300 ya? Ekor. Itu kambing jenis apa Mas? Rencana kita fokus di perah. Oh di perah semua ya? Karena kebetulan istri saya juga di Fakultas Peternakan UGM, dia ngambil spesialis ternak perah. Jadi sebenarnya yang senang perah itu istri saya. Kalau saya lebih senang ke pedaging Pak, akikoh, korban itu. Nah istri tapi saya sampai saat ini masih melayani ya yang pedaging? Masih, cuma kandangnya berbeda. Kita tetap melayani pedaging, akikoh, bahkan pelanggan tetap kita korban itu 200 orang, itu pasti. Luar biasa. Jadi nanti teman-teman pemirsa Banner Channel, jika Anda butuh kambing untuk akikoh dan juga untuk mungkin untuk sate Mas ya, bisa untuk sate, akikoh, dan tasyakuran atau yang lain, bisa menghubungi Mas Roni ini. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ini beserta map lokasi kerabat ternaknya. Dan juga Mas Roni ini merupakan pemilik channel YouTube Kerabat Ternak. Jadi teman-teman yang ingin belajar ternak lebih mendetail ya, bisa langsung mengunjungi YouTube-nya Mas Roni di Kerabat Ternak. Karena perbincangan kita kali ini fokus ke bisnis dan juga perawatannya, jadi tidak mengulas secara detail ya. Untuk biaya kos perawatan Mas, ini boleh dijelaskan mungkin per kambing berapa, jenengan target berapa gitu? Biaya kos perawatan ini kalau saya pribadi itu kan memang
perawatan ini biaya terbesar di peternakan, Pak. Tapi sebenarnya bisa kita siasati dengan manajemen kandang yang bagus. Artinya terkadang yang fenomena sekarang itu banyak sekali pemula ternak yang dia pengen ternak tapi tanpa ngarit kan seperti itu. Nah sebenarnya kalau disimpulkan, bener kita nggak ngarit, tapi yang ngarit kan duit gini tuh, Pak. Nah sedangkan beternak tanpa ngarit kan bahan-bahan kita beli kan ya tetap perhitungan juga. Nah artinya ketika nanti biayanya tinggi, gimana dengan hasilnya kan seperti itu. Kalau saya kebetulan saya punya lahan rumput sendiri, saya juga nyewa juga, saya punya perhitungan sewa yang murah juga. Artinya punya perhitungan lah, hitung-hitungan kalau pakan beli sama pakan sama tanah sewa rumput, kita tetap ngarit, sore kita ngarit itu, cuma kita ngarit di lahan kita sendiri. Untuk pakan tambahannya saya pakai bahan-bahan yang berkualitas tapi mudah didapatkan dan murah. Salah satunya ampas tahu itu, Pak. Saya pakai ampas tahu. Jadi kalau saya beternak itu simple pokoknya. Kalau kambing itu kodratnya makan rumput ya rumput gitu. Nah butuh pakan tambahan sekiranya yang bagus dan murah ya. Kalau di sini yang mudah didapatkan ya ampas tahu itu. Nah itu udah cukup kok kalau buat kambing khususnya nanti pedaging ataupun di breeding untuk indukan-indukan, insya Allah sudah cukup. Tergantung takaran kita seperti apa nanti. Nah ini ya, yang penting takarannya. Jadi semua unsur tadi digabung. Mas Roni nanti bisa ditonton di YouTube-nya Mas Roni, ini ada takaran-takarannya, terus makannya itu apa saja campurannya ini ada semua. Kambing itu butuh nutrisi apa ada semua. Kalau kita per hari kurang lebih nggak lebih 2.000 lah, lebih 2.000 rupiah per hari per ekornya. Per ekor ya? Per ekornya kurang lebih 2.000-an itu. 2.000 per ekor, berarti kalau punya 10 ekor sudah berapa Mas? 20.000. 20.000 ya. 20 ekor itu bisa menghasilkan berapa liter Mas untuk asumsi? Jadi kalau kita tergantung jenisnya, Pak. Kalau PE ini paling 1,5 liter, mentok 2 liter. Ya. Kalau kita jual 20.000 saja sudah, kalau 2 liter 40.000. Jadi untuk kos apa namanya pemeliharaan itu masih kembali banyak Mas ya? Masih. Satu kambing 2.000 kemudian menghasilkan 1 liter sampai 1,5 liter dengan asumsi harga per liter susu ini 30.000 Mas ya? 30.000. Oke Mas Roni, makasih ilmunya. Mungkin nanti bisa diajak keliling apa namanya ini, diperkenalkan satu persatu. Mulai dari kandang ini jenisnya apa Mas ini Mas? Ini PE Pak. Ini untuk pejantan kita yang PE. Ini usianya kurang lebih 5 tahun di kandang ini. 5 tahun ya? 5 tahun. Ini yang seperti untuk kontes tuh Mas ya? Ya seperti untuk kontes, tapi ini udah tua Pak, udah gak layak kontes. Kurang bagus, udah sakit-sakitan deh. Kalau kambing kontes seperti ini harganya berapa Mas sekarang kalau umurnya masih muda Mas? Kalau masih muda, kontes itu kan tergantung Pak. Kontes itu bukan hanya besarnya, tapi keindahan tubuhnya juga. Jadi kalau grid kontes itu nggak bisa diukur. Ada yang ratusan juta juga ada. Kalau ini dulu berapa Mas? Kalau ini dulu saya beli 10 juta. Masih umur berapa dulu nih? Dulu belinya kurang lebih umur 1 tahun lebih kok, 1,5 tahun kalau nggak salah. PE itu usianya sudah 8 tahun. Ini juga melayani itu Mas ya, jasa perkawinan tuh ya. Jadi kalau di lingkungan kita sendiri kita gratiskan Pak kawin. Kalau yang mau kawin monggo silahkan kawin, kita gratiskan, cuma nanti penjualan anaknya ke kita gitu. Oh gitu. Jadi tetap diambil jenengan ya. Terus ini juga indukan PE, ini bunting semua. Ya. Ini bulan 2 melahirkan. Ini juga sama, ini bulan 2 semua melahirkan. Nah ini yang baru datang kemarin dari Balai Penelitian Ternak Bengkulu. Ini teman-teman ya, Bengkulu. Ini jenis Anglo Nubian. Penghuni baru jenis Anglo Nubian. Ini harganya masih dirahasiakan lor ya. Untuk
konsumsi pribadi ini luar biasa ini. Dari Kambingnya agak bagus Pak, Bengkulu. tapi dia punya genetika bagus itu. Berarti diambil anakannya besok Anakannya nanti anakannya. Ini PE lagi ya? Yang ini lokal Jawa Randu. Lokal. Ya, ini lokal Jawa Randu. Ini untuk siapan korban nanti. Nah ini Mas, ini yang dari Thailand tadi ya? Ini yang dari Ini jenisnya apa ini? Jenis sanen. Jenis sana teman-teman, ini warna kulitnya bagus sekali ya, ini Kayak kidang gitu teman-teman. iya seperti kijang ya, seperti rusa ya. Ini nanti diambil genetika perahnya Pak, genetika susunya. Ini PE. Yang ini anakannya tadi, yang jantan besar tadi. Terus ini ada yang anakannya Mas juga ya ini ya? Ini anakan juga, betinanya kita pindah ke kandang satunya. Oh jadi kalau sudah Melahirkan kita dipindah ya? kita taruh kandang perah. Nah kebetulan yang di kandang perah untuk saat ini kita sterilkan karena sekarang PMK sudah mulai ada lagi karena kalau di sini kan orang keluar masuk juga kita kan nggak tahu Pak. Iya. Jadi kalau di sana kita sterilkan karena khusus untuk perah, kalau bisa difokuskan untuk kualitas susunya yang bagus itu dan lebih terhindar dari PMK gitu. Ini usia berapa Mas? Ini 2 minggu. Usia 2 minggu. 2 minggu. Kita kasih susu untuk cempe, khusus untuk cempe. Kita kasih susu untuk cempe, yang susu induknya kita jual. Nah ini ya, hebatnya Mas Roni ini, yang induknya diperah terus susunya dijual. Yang anakannya cempenya ini dikasih susu buatan ya. Nanti ini kalau sudah nyapeh ini juga bisa dijual Pak. Oh iya. Jadi ini tabungannya di sini. Nah makanya kalau saya itu jarang jual kambing ya itu, karena yang saya fokuskan jual susunya. Jadi ya? Kambingnya makin lama makin banyak gitu. Jadi cempe ini merupakan aset Mas ya? Ya apalagi ini betina ini udah nggak akan saya jual lagi. Jadi betina tetap buat kalau pejantan bisa dijual untuk korban. Betina untuk diperah lagi untuk ya? Nanti dikembangkan untuk ke persilangan perah lagi. Luar biasa nih Mas Roni konsepnya. Jadi mulai dari ide suka dengan merawat kambing, kemudian berbuah manis di bisnisnya juga ini. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Roni, pemilik dari kerabat ternak yang ada di Desa Kebon Agung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Bagi teman-teman yang mau mencari kambing untuk korban dan juga untuk mencari susu kambing, bisa langsung datang ke rumahnya Mas Roni. Nanti alamatnya bisa dilihat di link deskripsi video ini. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.